Kami tahu kapan adalah usaha kami, kapan adalah berkat Allah. Buat kami tidak miss dengan momentum-momentum-Mu. Buat kami tidak berpapasan saja dengan janji-janji-Mu. Biar kami sungguh-sungguh bertemu dengan berkat-berkat yang Kau sediakan. Yang kami maksudkan tentunya bukan terutama materi, tetapi lebih kepada rencana Tuhan. Makasih Tuhan, ajar kami dewasa buat jemaat-Mu ini semakin mengerti timing-Mu, semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk semakin mengerti cara-cara-Mu. Makasih Roh Kudus, ajari kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Lihat kanan kirinya, kayaknya tambah banyak deh setiap minggu orangnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Sepanjang hari saya berkhotbah lebih mirip seperti seminar kepemimpinan, tapi dikemas dalam ibadah. Anda yang tidak hadir dari kebaktian sebelumnya, silahkan Anda bisa membeli DVD-nya di Pustaka Raja Wali. Saya sih nggak peduli penjualan. Saya lebih pedulikan investasi rohani, investasi Kristus dalam hidupmu. Kebaktian pertama, saya berkhotbah dengan judul Jalan Menuju Promosi Ilahi. Saya jelaskan apa yang kita alami dalam musim-musim tertentu bisa jadi sebenarnya Tuhan mau kasih promosi. Meskipun sekarang mungkin gak enak bagi kita. Jadi hati-hati dengan salah paham sama Tuhan. Nanti ujungnya bisa tambah lama proses kita. Kebaktian 2, saya bicara tentang pemimpin harus lebih kuat. Nah, saya jelaskan 3 area kita harus lebih kuat daripada orang yang kita pimpin. Bahwa kita semua adalah pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Paling tidak kalau kita nggak memimpin orang lain, memimpin perusahaan, memimpin gereja, cell group, kelompok kecil, connect group maksudnya, memimpin keluarga. Kita memimpin diri sendiri loh, dimulai dari kita. Kebaktian sebelum ini tadi, saya lanjutkan dengan firman yang bertemakan, apa ya, kok jadi lupa. Siapa yang datang kebaktian 3 tadi? Apa judulnya? Iya. Kepemimpinan Yesus di dalam hidupku, dalam hidup kita, apa tanda-tanda bahwa seseorang itu dipimpin oleh Allah? Saya jelaskan, dan bagaimana hal itu harusnya ngefek gitu loh, dalam hidup kita itu bagaimana kita mimpin orang lain. Termasuk instruksi kita harus jelas, kita harus jadi pemimpin yang melatih, gak bisa membiarkan orang-orang yang kita pimpin itu cari tahu sendiri. Nah disitulah hikmat-hikmat Allah. Nah tapi kebaktian terakhir ini kok saya tergerak untuk bicara sesuatu yang lain. Jadi kalau Anda tertarik untuk yang kepemimpinan, Anda bisa dengarkan berita tidak saya ulangi. Tapi kebaktian yang terakhir ini tadi yang saya katakan sebelum saya akhiri doa saya dan bicara dengan Anda, ajari kami the art of surrendering atau seni untuk berserah. Jadikan itu aja lah. Jadikan itu jadi topik pembicaraan kita, seni untuk berserah. Buka sama saya Ibrani pasal 4. Seringkali kita menyanyikan lagunya tanpa mendalami makna atau artinya. Seperti lagu-lagu Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Apa artinya? I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Apa artinya? Berserah. Apa artinya kita pasif, tidak berbuat apa-apa, atau begini, seringkali begini loh. Aku mau pergi ke situ melakukan sesuatu, hujan, ya udah Tuhan nggak kehendaki. Itu namanya orang malas. Apakah kalau ada rintangan berarti kehendak Tuhan? Enggak begitu. Aku nih mau dipromosikan Tuhan Yesus, tapi kok banyak yang sikut aku di tempat kerjaan, banyak yang kok nggak sehat ya persaingan. Ya udah deh. Quit. Mungkin ini bukan tempatku. Ya orang Kristen kok cupu.
Orang Kristen kok nggak ada daya juangnya? Mana semangatnya? I think kita agak bingung soal berserah. Padahal berserah itu perlu. Karena itu kita perlu mengerti konsepnya dulu. Pasal 4 ayat 1, hari perhentian yang disediakan Allah. Coba perhatikan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini loh, berserah itu ada lokasinya, ada alamatnya, yaitu tempat perhentiannya. N huruf besar. Kita berserah itu pada the Lord's finished work. Pekerjaan Allah yang sudah selesai. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Waktu penciptaan dunia bukan karena beliau lelah. Tapi karena selesai pekerjaannya. Nah, kita harus mengerti konsep ini dulu. Berserah itu bukan menyerah. Tapi serahkan kepadanya. Berserah itu karena kita aman. Tuhan berhenti bukan karena lelah, tapi karena selesai rampung pekerjaannya. Kalau kita tidak mengerti berserah itu berpusat pada Kristus, namun kita lihat sikon atau kondisi dan keadaan, maka kita akan senantiasa diombang-ambingkan. Itu yang disebut dengan jangan sampai ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Katakan ketinggalan. Lawan kata perhentian di sini adalah ketinggalan. Aneh ya? Lawan kata perhentian, berhenti, harusnya berjalan. Lawan kata perhentian harusnya berusaha lebih keras. Lawan kata perhentian harusnya bekerja. Tapi aneh, lawan katanya kok ketinggalan ya? Orang yang gak menyempurnakan seni berserah kepada Tuhan, orang itu akan serba ketinggalan dengan Tuhan dan apa yang dia kerjakan. Selalu gak jodoh dan papasan dengan berkat-berkat Tuhan. Contohnya Marta di Alkitab. Apakah Tuhan anti kerja keras? Anti rajin? Jangan salah, baca di Amsal, suruh belajar dari semut lagi. Yang rajin mengumpulkan pada waktu musim panas. Yang tanpa penguasa, tanpa pemimpinnya, mereka bekerja begitu giat. Melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Kalau enggak kemiskinan akan merongrongmu. Seperti wabah. Jangan salah, Tuhan bukan anti kerja. Cuman Marta itu berusaha di mana seharusnya dia berserah seperti Maria di Betania di bawah kaki Yesus. Dia salah waktu. Dia selalu ketinggalan itu loh. Orang yang apa ya? Telmi rohani. Orang yang selalu gak cocok waktunya. Waktu tidur bangun, waktu bangun tidur di gereja, pikirannya kerja, pikirannya di gereja. Waktu khotbah tidur, waktu tidur khotbah. Apa ya waktu tidur khotbah? Waktu khotbah bisa tidur lelap, tapi waktu tidur memikirkan masalah, tidak bisa pulas. Orang yang gak bisa berserah, dia akan salah kaprah. Karena itu penting sekali untuk kita mengerti yang dimaksudkan di pengkhotbah semua indah pada waktunya. Seni itu dimulai dengan berserah, bukan langsung masuk ke waktu Tuhan. Untuk masuk ke kairos, waktu ilahi, kita harus berserah dulu di kaki. Marta berusaha ketika dia harusnya berserah. Namun dia menyerah ketika harusnya dia berusaha. Nah ini celaka bukan? Pada waktu kasus saudaranya Lazarus. Yesus kan datang sampai. Lalu habis itu Marta yang ketemu Tuhan dulu. Lalu Tuhan sudah kasih dia bocoran atau kasih hint. Tuhan berkata begini. Marta, kalau kamu percaya, adikmu akan bangkit. Nyerah dia. Ya Tuhan, aku tahu dia akan bangkit suatu hari. Loh, masa gak ngerti sih yang dimaksudkan Tuhan Yesus bangkit itu sekarang. Dia akan mengalami mujizat instan. Dan Marta berkata, iya, aku tahu. Yesus berkata, bukan. Maksudku, akulah kebangkitan dan hidup. Saya gak menunjuk kepada, Tuhan berkata, aku gak menunjuk kepada suatu waktu. Memang betul suatu hari seperti yang kau katakan, setiap orang akan dibangkitkan. Gak terjadi apa-apa. Sampai Yesus bertemu Maria. Maria tersungkur, menangis,
Hati Yesus masyigu ketika Maria berkata, andai engkau ada di sini, dia nggak apa-apa. Tangisan Maria itu seperti berteriak pada Tuhan, Tuhan aku tidak akan menyerah. Aku ingin menggerakkan hatimu, sekarang waktunya. Dia berusaha. Maria itu tepat waktu. Berusaha waktu perlu. Beristirahat ketika dia harus. Ketika dia memang harusnya tidak berbuat apa-apa. Dia duduk di kaki Yesus. Lihat ini. Orang yang tidak berserah akan selalu miss Tuhan. Nah kita harus, itu yang dimaksud dengan ketinggalan. Aneh. Kalau datang kereta api ditinggal tadi, maka datang pagi terlalu dini, datang malam terlalu malam. Pokoknya selalu gak ketemu sama keretanya. Lalu gimana dong harus berserah? Itu rasanya tadi, mungkin Anda berkata, mungkin Anda merasa apa yang saya jelaskan tadi ini tentang Anda. Ya gitu, hidupku tuh ya gitu. Dimana ada promosi aku gak di sana. Di mana ada bencana, aku selalu di situ. Atau bahkan akulah sumber bencananya. Kenapa aku nggak bisa ketemu gitu loh? Mungkin Anda harus belajar untuk berserah dengan cara Tuhan. Kita lihat ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan ini tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, tunggu dulu. Itu kuncinya bukan? Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah itu juga kuncinya, itu juga alasannya mengapa mereka gak masuk di ayat 2 akhir-akhirnya. Berkata, karena tidak, jadi pemberitaan firman itu gak berguna bagi mereka karena gak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Lalu dikatakan di ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya, bukan karena lelah, karena selesai pekerjaan itu. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Berhenti di ayat 5, kembali ke ayat 2 akhir dan 3. Firman tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Bukan hanya sekedar percaya. Banyak orang klaim gini, aku sudah percaya Tuhan. Pertanyaannya bukan Anda percaya sama siapa. Anda percaya Yesus, yes, saya tahu. Pokoknya saya sudah percaya sama Tuhan. Ya, aku mengerti. Saya tanya, bagaimana Anda percaya? How do you believe? Bukan hanya what you believe. Apa yang Anda percayai. Oh, whom you believe, atau siapa yang kau percayai. Tapi pertanyaannya juga how. Bukan hanya apa atau siapa, tapi bagaimana. Bagaimana Anda percaya. Makanya itu kalau ikut Tuhan itu harus detil. Ikut Tuhan itu harus spesifik, jangan asal-asalan, jangan setengah hati, jangan generalisasi, jangan universal kalau ikut Tuhan itu. Karena itu Tuhan bukan agama. Tuhan itu adalah hubungan pribadi. Maka ikutilah dia secara pribadi dan secara detil. Seorang bodybuilder tahu, seorang binaraga mengerti bahwa untuk membangun tubuhnya sesuai dengan yang diharapkan, dia harus spesifik membangun otot-ototnya dengan program yang jelas. Dia nggak bisa asal tenaganya banyak, gaya orang muda sikat saja di satu bagian otot, contohnya dada, habisi di sana. Otot perlu waktu berkembang, keesokan harinya dia lelah dulu, lalu hari kedua baru kelihatan seperti ototnya itu resurrection, bangkit dan berkembang. Dia perlu waktu kembang, dia perlu waktu kempis, perlu seorang profesional, personal trainer atau yang berkecimpung di bidang itu untuk membuat strategi yang tepat. Bahkan makanan juga, kata orang, ada untuk bisa mencapai titik itu seperti Rain yang main ninja apa itu saya lupa. Untuk dapat body seperti itu dia makan hanya dada ayam. Dia makan yang proteinnya tinggi.
dijaga semuanya. Kalau badan aja, seni binaraga, begitu spesifik, orang ikut Tuhan secara rohani jauh harus lebih spesifik. Berserah itu harus spesifik. How you believe God. Alamat sudah tepat, Yesus Kristus Tuhan. Anda percaya sudah ada iman. Sekarang Anda harus mengerti bagaimana percaya. Seringkali wrongdoing is as a result of wrong believing. Hasil yang salah atau perbuatan, bahkan perbuatan yang salah adalah akibat daripada keyakinan yang salah pula atau cara percaya yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita telusuri bagaimana kita bisa berserah dalam iman. Mari kita pelajari. Saya kasih contoh hal-hal yang mendarat. Saya melihat orang yang ketika dia harus mengampuni, karena mengampuni adalah perintah Tuhan, dia menyerah dan dia berkata, sudah, aku tidak kuat untuk mengampuni orang itu. Aku tidak mau mengampuni lagi, sebab aku tidak kuat lagi. Bohong. Sebab membenci juga perlu kekuatan. Buktinya masih kuat untuk membenci, berarti masih kuat mengampuni. Cuman engkau memilih untuk membenci, bukan mengampuni. Aku udah tidak kuat sama orang itu, tidak tahan. Alias B tahan. B tahan gua sama orang itu. Aku tidak bisa ampuni. Udah. Kenapa tidak mau ngampuni? Aku sudah tidak kuat ngampuni, sudah bertahun-tahun. Jadi sekarang Anda mau apa? Aku benci dia. Benci. Wih, kuat ya. Bukan cuma benci sekali, benci. Berarti kuat sekali. Itu yang saya sebut di kebaktian tadi, salah alokasi kekuatan. Kalau dia berkata dia nggak kuat, nggak mungkin. Karena kita nggak mungkin dicobai lebih dari kekuatan kita. Kalau kita dicobai di sana, masih ada kekuatan tersisa. Dan berarti bukan dia nggak kuat alasan sesungguhnya, tapi dia nggak mau taat. Jadi ketika kita disuruh Tuhan mengampuni, contohnya, berusahalah, jangan menyerah. Itu adalah titik, itu adalah waktu di mana kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Ampuni 7 kali 70 kali 491 kesalahan dalam satu hari. Terus ampuni. Forgive again. Mati 1000 kali untuk daging, matilah lagi 1001. Jangan menyerah waktu Anda harus berusaha. Tetapi ada orang tertentu yang berusaha ketika harus menyerah. Suatu hari orang yang sangat Anda tidak suka itu datang pada Anda dan berkata, I'm sorry. Anda tidak bisa by grace dengan kasih karunia berserah aja sama Tuhan, memberi pengampunan. Enak aja. Nah, ada orang yang menyerah ketika harus berusaha. Ada orang yang bekerja ketika seharusnya hanya berserah. Paham maksud saya? Enak aja setelah tipu saya, setelah lakukan ini dan itu. Sorry, selesai. Begitu aja. Yes, begitu aja. Berserahlah. Jangan berusaha. Terima saja. Beri cuma-cuma sebab engkau telah menerima cuma-cuma. Just give. Make your life easy. Don't complicate matters. Buat hidupmu mudah. Jangan mengkomplikasi. Kadang-kadang kita itu salah timing. Saya ajarkan kepada Anda suatu seni untuk bisa mengerti waktu-waktu ilahi. Sebenarnya berkat itu tidak susah. Sudah ada di sekeliling kita. Cuman kita mengambil harusnya waktu kita memberi dan kita melepaskan ketika kita seharusnya menerima dan memperoleh. Di depan mata loh, Tuhan sudah memberikan rekonsiliasi. Kita keras hati, makanya ada ayat hari ini, jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan Meriba. Jangan jadi orang apes, nggak ketemu terus dengan berkat. Ya. Ada orang minta jodoh. Dikasih sudah di depannya. Cuman gak seperti yang dia inginkan. Kriterianya maha tinggi. Kaya, ganteng, rohani.
Atau yang perempuan Miss Universe, paling tidak seperti itu muka dan body. Ya kan? Dari keluarga kaya sekalian. Biar terangkat ekonominya, sekalipun sekarang kan zaman emansipasi pria soal begitu. Pria juga mau didongkrak sama perempuannya. Dan sebagainya. Tunggu dulu sebelum minta semuanya itu ngaca dulu. Apakah itu yang... Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ketika sampai di depan kita. Kita tahu dia baik. Dia bisa terima kita apa adanya. Bisa imbangi kita. Setara, minimal, kurang lebih. Enggak cantik banget, tapi cantik. Enggak ganteng banget, tapi ganteng. Masih bisa diterima. Toleransi aja hidungnya agak besar. Enggak apa-apa. Dikasih sama Tuhan. Sudah tepat waktu. Kita masih berusaha. Nanti ketika tidak ada yang mau. Pada saat itu, kita... Ngerti maksud saya? Jadi orang yang selalu nggak ketemu. Nggak jodoh sama jodoh atau nggak jodoh sama berkat. Pokoknya nggak jodoh. Saya akan ajak Anda, memberi Anda tenang. Saya kasih dulu konsepnya, Anda renungkan. Firman seperti ini nggak bisa Anda dengar satu malam selesai. Anda renungkan. Where have something gone wrong in your life and in my life. Kita pikirkan bagaimana ada beberapa perkara, beberapa hal. Kok salah jalan di hidup kita ini. Kita akan renungkan. Tapi saya akan ajak Anda sekarang, saya akan kasih 3 poin sederhana bagaimana berserah dalam iman, oke? Coba lakukan exercise iman ini atau lakukan praktek iman. Praktekkan iman ini setiap hari. Saya yakin lama-lama Anda akan semakin menguasai bagaimana berserah dalam iman. 3 hal ini juga saya praktekkan dalam hidup saya. Sehingga saya ketika waktunya tiba untuk saya berserah, saya tidak baru belajar waktu saya sudah harus berserah, waktu itu saya sudah terlatih untuk berserah dalam iman. Yang pertama, sadarlah akan Tuhan, bukan akan dirimu sendiri. Latihlah dirimu agar mata tertuju kepada Tuhan Yesus selalu. Dalam segala situasi hidup selalu berpikir begini, what will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Saya baca Alkitab bukan karena keharusan. Kalau saya keharusan, saya nggak akan tertarik membacanya. Saya membaca karena kebutuhan. Untuk saya tahu bisa menjawab pertanyaan ini dalam segala situasi hidupku, saya harus baca segala situasi di dalam Alkitab sebagai inspirasi untuk hidup saya. What will Jesus say and do in this circumstance? Apa yang Yesus akan katakan dan lakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau kira-kira sekarang Yesus yang diginikan, aku gimana ya? Kalau seperti ini, Yesus diperhadapkan, kira-kira dia akan bereaksi seperti apa? Saya ingin melatih diri saya untuk senantiasa sadar akan kehadirannya. Saya melatih diriku untuk menyadari dia, bukan menyadari diri saya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harus dimulai dengan latihan iman secara sederhana. Saya ajak Anda untuk masuk ke gymnya Tuhan. Mulai kita set tune ke FM yang tepat. Dalam segala keadaan pikirkan sebuah pertanyaan. Tuhan kira-kira gimana kalau begini? Orang yang suka omong kotor sedikit-sedikit pakai pemilihan bahasa yang buruk. Saya gampang beritahu. Kalau orang Kristen yang tidak dekat sama Tuhan, bicaranya lebih hukum Taurat. Jangan loh ya, itu dosa. Bagi beberapa orang yang sudah biasa, hal itu bukan jawaban bagi dia. Jadi saya beritahu seperti ini, kamu mau cinta Yesus enggak? Dia bilang, iya mau. Kamu belajar tentang Yesus? Iya, karena hatinya sudah mulai diketuk Tuhan. Kalau dia orang yang belum percaya, kalau dia sudah mulai percaya, hatinya terbuka. Saya beritahu, oke, Yesus tinggal di mana di dalam hatimu? Yesus tidak akan ngomong kata F itu. Tidak akan. Karena dia sudah ada di dalam dirimu. Dia pasti pemilihan katanya lebih baik untuk memberkati orang lain. Selalu pusatkan ke menyadari Tuhan dalam hidup kita. Itulah langkah pertama untuk masuk ke timing-timingnya. Sadarlah akan Tuhan, bukan akan dirimu. Jadi jangan biasakan diri dengan kalau begini, bagaimana dengan aku? Atau mengutamakan perasaanmu. Dalam segala keadaan selalu pikirkan saya, dan saya. Orang seperti itu tak akan pernah masuk tempat perhentiannya. Ketinggalan malah iya. Mari kita dewasa iman. Jesus be the center of our lives. Yesus jadi center. Jadi pusat kehidupan kita. Datang ke kebaktian tidak otomatis menjadikan dia pusat.
Datang ke kebaktian, Anda berkesempatan tinggi untuk menjadikan dia pusat. Tapi Anda harus memutuskan sendiri, latih ini. Tulis baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini praktekkan. Ini yang saya praktekkan sehari-hari, saya belum wisuda. Tapi saya terus-menerus melatih diri saya ini untuk beriman dengan cara yang benar. Sadar akan Tuhan dan bukan akan diri sendiri. Yang kedua, ucapkanlah firman, bukan pikiranmu. Tulis itu. Ucapkan firman, bukan pikiran Anda. Ucapkanlah apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan apa yang Anda rasakan. Biasakan dirimu ketika Anda sedih, Anda kering kerontang, hatinya kering, bukannya Yesus berkata, malas aku berdoa. Atau, please, jangan ucapkan apa yang Anda sudah tahu. Ucapkan apa yang Yesus beritahu. Karena apa yang Anda rasakan tidak mengubah perasaanmu. Kalau Anda mengucapkan apa yang Anda pikirkan, tidak mengubah hidupmu. Orang yang senantiasa curhat, curcol, atau apalah ya, baper, apa yang bahasa kerennya sekarang, nggak akan kemana-mana kecuali berputar-putar di padang gurun. Yang mengubahkan adalah mengucap firman. Ketika saya sedih, ketika saya kering rohani, maka saya akan berkata, saya akan ingat satu ayat. Apalagi kalau ada lagunya, ya kan? Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Perasaan saya akan menyusul. Awal mula saya hanya nyanyi dengan iman. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Ini kitab Mazmur yang dinyanyikan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Ini tambahan daripada penggubahnya. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Bagi yang suka nyanyi, suka PAW, Praise and Worship, menguntungkan sekali banyak lagu yang ditulis atas inspirasi firman. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Biar firman yang berperang untukmu mengubah perasaanmu. Biar firman yang berperang untukmu dengan kau ucapkan, Anda ucapkan untuk mengubah keadaanmu. Dengan terlebih dahulu mengubah keadaan hatimu. Don't fight with your strength. Tuhan sudah memberi kita sumber daya. Tuhan kasih kita lift untuk naik ke 101 tingkat 101. Kenapa jalan? Jangan ngotot di mana kita sudah diberi Tuhan kemudahan. Belajar berserah, belajar menerima aja apa yang Dia sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara, ucapkan firman. Jangan ucapkan. Kadang-kadang Tuhan mendengar orang yang hanya mengutarakan perasaannya meskipun kita bisa mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Itu pun firman di Mazmur dikatakan, curahkan hatimu kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Tapi kalau ujungnya bukan Tuhan, cuman mau komplain atau mengeluh saja, percayalah saudara, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tuhan akan berkata dari sorga, tolong beritahu aku jangan beritahu aku apa yang kamu sudah tahu. Jangan Anda ucapkan sesuatu yang Anda rasakan dan ketahui. Gak ada satupun di antara itu yang baru. Ucapkan firman, itu akan membuka pikiranmu. Amin? Amin? Saya senang sekali untuk baca Alkitab. Saya ucapkan karena saya tahu ada kuasa. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ini bukan dari ayat ya, tapi ini ingatkan kita akan ayat. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.
yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara, latihlah ini. Ini yang disebut dengan berserah dalam iman. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, tahu kita bersandar pada apa. Yang ketiga, you ready? Kalau Anda sudah penuhi firman, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, iman Anda akan naik. Yang ketiga, latihlah dirimu untuk selalu lihat belalang dan bukan raksasa. Saya latih ini. Lihat permasalahanmu sebagai belalang. Saya tidak ajarkan kita dan Tuhan tidak pernah ajarkan agar kita meremehkan masalah hidup kita. Tidak. Tapi seringkali yang dibesar-besarkan adalah size-nya atau ukuran masalah itu. Ketika kita mengalami masalah, kita merasa masalah kita besar dan itu lumrah. Tetapi yang Tuhan ajarkan tentang iman adalah ini. Jangan hakimi dan nilai sendiri, biar Tuhan yang menilai seberapa besar masalahmu. Janganlah Anda yang menentukannya. Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk meremehkan permasalahan kita, untuk menganggap enteng, masalah berat, ya masalah besar, ya masalah ya masalah. Tapi satu hal, jangan pernah blow up membesarkan size-nya. Dan semakin Anda bersandar pada Tuhan, dan dengar-dengaran dengan firman, semakin Anda dan saya memiliki kebiasaan untuk mengakui iman di mulut kita. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman. Semakin kita menyadari hadiratnya dan bukan kelemahan kita. Atau keterbatasan kita. Bukan menyadari diri sendiri tetapi menyadari Dia. Pikiran kita tertuju kepadanya, mata kita tertuju kepada Yesus. Percayalah, efeknya tidak bisa tidak akan terjadi di poin 3. Apapun yang kita lihat, downsize semuanya di mata kita. Semua permasalahan yang besar waktu kita masuk hadirat Tuhan, jadi kecil. Permasalahan nggak selesai, size-nya berubah. Dari XL jadi XS, jadi small. Masalahnya nggak pergi, iman Anda yang jadi gede. Waktu Anda keluar, dengan iman itu, Tuhan akan melakukan mujizat bagimu. Permasalahan saya dalam hidup saya tidak pernah pergi. Dan silih berganti. Sama dengan di luar sana banyak virus, tapi saya punya antibody. Permasalahanku tidak ada satupun yang sirna atau meninggalkan aku. Yang ada adalah, I have outsized my problems. Saya telah menjadi lebih besar daripada permasalahan saya. And this is how God solves the problems of His children. Inilah cara Tuhan untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak-anaknya. Dia tidak selesaikan masalah itu untuk mereka. Dia perbesar kapasitas mereka agar masalah itu kalah. Ketika Tuhan mau bunuh Goliat, Tuhan tidak tiba-tiba membuat dia mati di tempat. Tuhan tidak utus malaikat yang tidak kelihatan lalu dia meninggal dunia. Tapi Tuhan jadikan anak kecil itu raksasa. Dan raksasa itu jadi belalang anak kecil di mata. Si muda belia umur 16 tahun, gembala domba papanya. Namanya Daud yang nantinya menjadi raja. Kalau Tuhan mau mengubah negara, Tuhan mau memecahkan masalah, mau menyelesaikan problema, mau mengalahkan musuh, apapun yang dia lakukan, dia tidak selesaikan masalah itu. Dia perbesar kapasitas penyelesaian masalahnya. Tiba-tiba Daud melihat yang raksasa itu, kamu tuh Sekia, anak kecil. Yang kecil jadi besar, besar jadi kecil. Itulah dunia iman. Your big problem becomes small. You see yourself so small, you become so big. Itulah mata iman. Bapak Ibu Saudara harus mengerti bagaimana caranya Tuhan solves our problems. He uses us. Kita harus tahu bagaimana Tuhan menyelesaikan permasalahan kita. Dia memakai kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang berserah itu ujungnya dia menjadi besar, menjadi kuat, dan bertumbuh. Sudah dicatat semuanya? 1, 2, 3 apa aja? Bagaimana berserah dalam iman? 1, sadarlah akan Tuhan.
bukan akan dirimu sendiri. Kedua, ucapkanlah firman, bukan pikiranmu. Yang ketiga apa tadi? Apa? Lihatlah belalang dan bukan raksasa. Belajar berserah. Kita baca lagi beberapa ayat. Ayat yang ke-6, jadi sudah jelas. Nah, ini saya tanya lagi, jadi sudah jelas? Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Daud itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi pengetahuan kita akan firman Tuhan tidak ada gunanya. Useless, tidak berguna. Kecuali Anda praktekkan. Karena itu Paulus berkata, aku tidak berjuang sembarangan. Aku melatih imanku. Lebih daripada aku melatih badani. Karena latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani berguna sampai kekal kemudian dalam kehidupan kita. Saya ajarkan kepada Anda apa yang saya ajarkan pada murid-murid rohani saya. Pada anak-anak rohani saya sekarang menjadi pastor-pastor dan leader-leader. Ini bukan leadership 101. Ini bukan faith 101. Bukan iman dasar. Saya mau ajak Anda kepada memberi Anda makanan lebih keras. Memberi Anda homework atau PR. Jangan lupa dicatat loh. Anda catat, jangan tanya sama saya lagi kuncinya apa. Saya sudah berikan 3 ini. Simple. Kalian cuma 3. Ini butuh 3 tahun paling tidak untuk Anda jadi biasa. Sadar akan Tuhan. Ucapkan firman. Lihat belalang. Sadar akan firman, bukan dirimu sendiri. Ucapkan firman, bukan perasaanmu. Lihatlah belalang dan bukan raksasa. Nanti lihat ya. Things start changing around you. Hidupmu gak jadi mulus, lebih baik. Problema masih silih berganti. Masih ada masalah, penderitaan, penganiayaan bahkan. Tapi satu hal akan terjadi. Anda akan outsize problema Anda. Ini yang disebut dengan melatih manusia rohani kita. Saya nak kasih Anda ayat-ayat firman-firman yang sifatnya menyuap Anda dengan sendok emas memberi makan. Tapi saya ajari Anda bagaimana caranya Anda menggunakan makanan yang diberikan dan praktekkan dengan iman. Jadi sudah jelas ada sejumlah orang masuk, ada sejumlah lagi tidak. Sebab itu ia mengatakan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. I know this day is your day. This is your day. Hari ini adalah hari Anda. Saya yakin akan hal itu. Ketika Anda mendengar firman ini, Anda percaya dengan segenap hati. Sesuatu pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya mau tantang pertama-tama. Khotbah saya singkat saja. Saya mau tantang pertama-tama orang-orang yang tidak bisa ngampuni. Pak Yusuf dapat yang sama sepanjang hari ini. Untuk orang-orang yang masih menyimpan dendam pada orang lain. Ini waktunya Anda tidak melawan. Tidak usah berusaha. Just forgive. Dan tidak ada alasan lagi aku tidak kuat. Nonsense saudara. Anda masih bernafas, Anda masih punya kekuatan. Bagi orang-orang yang tidak mengampuni, yang belum bisa mengampuni seseorang, saya ajak kita, jangan bergelut di mana kita tinggal menerima. Just forgive. Siapa di sini yang belum mengampuni seseorang, bisa angkat tangan. Hatinya masih simpan dendam dan sulit, masih bergumul, masih struggle. Bisa angkat tangan, kita berdoa di tempat aja. Yes, haleluya Tuhan. Masih ada tangan-tangan yang terangkat? Saya ajak kita berdoa yang tangan-tangan terangkat. Dengan iman katakan, aku ampuni si A. Siapa namanya? Di dalam nama Yesus. Katakan seperti itu. Ayo ucapkan, aku ampuni si B.
Di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni aku lebih dulu. Simple. Nggak usah bergelut. Katakan lagi, aku mengampuni si A atau si B. Dengan kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan beritahu, aku tidak akan mengingat kesalahan mereka lagi. Tapi aku akan mengingat janji-janji Tuhan atas hidupku. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan satu lagu dulu. Aku berserah.